di dalam untuk berintrospeksi ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus berintrospeksi atau mengoreksi diri kita tentang makanan yang telah kita konsumsi. Pernahkah kita koreksi diri dari mana makanan yang kita dapat? Pernahkah kita merenungi tentang makanan dan minuman yang kita konsumsi selama ini? Didapat dengan cara halalkah atau didapat dengan cara haramkah? Terkadang ada yang dapatnya secara halal, tapi belanjonya dipakai ke barang haram. Lah payah-payah jualan dari Bang Mego tuh orang sepi kok dari pagi sampai sore laku sepotong baju, yang dibelinya pil-pil ekstraksi narkoba bahkan minuman keras. Ada juga yang dapatnya tidak halal tapi diberikannya ke yang halal. Contoh, mungkin ada orang yang karena himpitan ekonomi, mungkin ada yang mencuri, ada yang jambret, tapi walaupun yang didapatnya itu tidak halal dan dibelanjakan ke jalan yang halal, itu juga tetap tidak diperbolehkan oleh syariat. Karena kan sudah dikatakan wa kullu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Masalah makanan ini kita disuruh makan makanan yang halal dan baik. Bukankah untuk rezeki Allah telah menyuruh kita tentang mencari rezeki yang baik dan yang halal? Dan karena ada makanan yang halal juga belum tentu baik. Itu contohnya, itu nasi padang tuh halal bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau yang makan nasi padang itu gulai segalanya santan, orang kolesterol, darah tinggi, makan juga tidak baik. Itu berarti halal tapi tidak thayyib. Nah, tentang pelajaran konsumsi makanan yang halal atau tidak ini pernah dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu satu hari dia pernah merasa haus dan di mejanya itu dia lihat ada segelas susu di mejanya. Lalu diminum oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Ketika dia sudah minum, kata budak atau pembantu berkata, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau minum air susu itu? Itu adalah upah dari aku berdukun," katanya. Rupanya budaknya ini dukun, dikasih orang upah minum air susu itu. Mendengar ucapan ini, lalu Abu Bakar As-Siddiq memuntahkan minuman susu ini hingga sampai dia pingsan. Dan setelah sadar, dia berkata, "Seandainya aku harus menebus nyawaku," kata Abu Bakar Siddiq ini, "untuk melukan susu ini akan kulakukan. Karena aku telah mendengar Rasulullah berkata, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih pantas untuknya." Nah, jadi yang pertama, aspek introspeksi yang perlu kita lakukan adalah introspeksi dalam hal makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dan introspeksi yang kedua adalah kita bermuhasabah diri dalam perbuatan kita. Atau istilahnya laelo belum perangai kita selama iko, tindak tanduk kita, tingkah laku kita selama iko. Kadangkala perangai kita selama ini bisa berakibat fatal pada diri sendiri maupun orang lain. Disadari atau tidak, kita sering jatuh kesilapan dalam kesilapan dan kesalahan. Akibat orang yang tidak tahu apa-apa lain bisa juga terkena getahnya. Ini pernah ada seorang sahabat bernama Abi Khaisam, dia pernah menggali lubang kuburannya sendiri di dalam rumahnya. Jadi ketika dia sedang merasa malas untuk beribadah, dia akan masuk ke dalam kuburan yang digalinya itu. Jadi dia akan merasa, oh ini nanti kalau saya malas-malas, akibatnya kubur yang gelap ini yang akan menjadi tempat terakhir. Menjadi motivasi untuknya agar segera untuk giat dan taat lagi beribadah. Dan menghukum diri. Apa yang dimaksud dengan menghukum diri dalam bermuhasabah ini? Kita sering mendengar pepatah, gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi tungau di seberang lautan nampak. Nah, kita kadang sering kesalahan kita yang besar itu tidak kita sadar, tapi kesalahan orang sekecil apapun kadang kita cari-cari. Jadi itu yang namanya gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi tungau di seberang lautan nampak. Kita jarang merenungi, kadang hal-hal yang kita lakukan itu selalu
mengintrospeksi orang lain tapi tanpa mengintrospeksi diri kita sendiri. Ada banyak cara yang dilakukan agar kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan. Seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat. Dia pernah menghukum dirinya karena sahabat ini dia rajin selalu sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan. Pada suatu hari karena dia sibuk mengurus kebunnya, bapak-bapak dan ibu sekalian, sibuk mengurus kebun, akhirnya dia ketinggalan sholat berjamaah. Saking kesalnya akhirnya dia menghukum diri dengan apa? Akhirnya kebunnya itu disedekahkannya. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu pernah ada kalau yang tidak pernah ikut sholat jamaah gara-gara nunggu toko, disedekahkan tokonya itu. Pernah belum? Nah, itu sahabat itu sebenarnya muhasabah dalam menghukum diri untuk hal-hal yang telah kita lakukan. Dan muhasabah yang keempat adalah tentang bagaimana kita berevaluasi diri tentang dahsyatnya api neraka. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan sosok yang pantas diteladani dalam membayangkan betapa pedihnya siksaan neraka itu. Pada suatu hari itu datanglah Aqil bin Abi Thalib yang merupakan saudara kandung dari Ali yang menjadi Amirul Mukminin. Ia meminta uang lebih dari apa yang sudah terima dari Baitul Mal. Istilahnya ada uang lebih, istilahnya dia panitia dulu waktu megang-megang donasi-donasi mungkin kalau zaman sekarang Bu ya. Dia minta ke Ali. Aqil pada malam yang sudah dijanjikan disuruh oleh Ali, suruh datang malam-malam untuk ngambil duit itu katanya. Nah di dalam bungkusan itu itulah duitnya kata Ali. Nah ketika ngambil, tangannya itu memegang bungkusan itu terbakar. Rupanya yang ditaruh ke Ali tadi itu adalah bara api terpekik. Nah kau nak ngambil hak kau katanya, kan bahasa kitanya itu kau megang bara itu kau terpekik, apalagi kelak di neraka kelak katanya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kalau cobalah kemana-mana pergi, kantongkan korek api, kemaci. Nah kalau rasul-rasul nak bermaksiat, tuh ibu-ibu rasul-rasul nak ngupe orang, gunjing orang, hidupkan api itu, bakar tangan tuh, paneh dak? Nah, itu baru api dunia, belum api neraka. Jadi insya Allah dengan hal itu kita tidak bakal melakukan hal-hal maksiat. Nah, zaman dirahmati oleh Allah itu adalah 4 aspek kita bermuhasabah diri, baik itu dalam makanan yang kita konsumsi, perbuatan kita, tindak tanduk kita, dan juga bagaimana cara kita menghukum diri jika kita agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan, agar untuk memotivasi kita tidak berbuat maksiat. Karena waktu ini sudah lebih, ini hampir 15 lewat menit lebih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.